Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan pemandangan yang cukup seger buat kornea mata. Namun keindahan alam tersebut dirusak oleh seorang cewek cantik yang bernama Katy, dimana pada saat itu ia sedang mengotori rerumputan dengan air ompolnya yang semalam habis makan jengkol. Jelas semerbak kemana karep. Tak lama kemudian, teman dekatnya yang bernama Sloan menyuruh Katy untuk segera bergabung bersama yang lain. Rupanya mereka sedang melakukan pesta abok campur pil koplok cap ojon tua. Terlihat mereka pun happy dengan keseruan khas Bondon anak muda. Akan tetapi, Katy terlihat tidak suka dengan kebiasaan mereka. Oh my lord, devil, just behind me face, and the kingdom of... Tapi ternyata keseruan edan mereka hanya sampai di sini saja. Karena singkat cerita, Katy keburu pulang ke rumahnya bersama Sloan. Sesampainya di rumah, mereka bertemu ibunya Katy yang terlihat kesal karena liburan Katy cuman sebentar. Ditambah lagi, Katy dan Sloan akan pergi merantau untuk bekerja di sebuah peternakan milik Ojon's Farm, cabang Kuba esok hari. Setelah berada di kamar, mereka terlihat sudah tidak sabar lagi ingin cepat-cepat bekerja agar mendapat gaji pertama untuk berlibur ke New York. Kemudian, si ibu mengatakan kepada mereka untuk segera bersiap-siap karena sebentar lagi pamannya Katy yang bernama Jason akan mengantar mereka ke terminal bis. Setelah beberapa saat, Jason yang seorang anggota FBI sudah datang. Lalu mereka pun langsung berpamitan kepada ibunya Katy. Tak lama kemudian, mereka pun bergegas OTW. Singkat cerita, mereka kini sudah berada di Kuba. Kemudian mereka berhenti di Ozone Mart cabang Perapatan di daerah Kuba untuk menanyakan jadwal bis yang akan menuju ke peternakan. Menurut seorang pelayan toko, bis akan lewat paling 1 jam lagi. Mendengar kabar tersebut, kedua kewes itu pun berniat menunggu dan ngajedog di sana saja. Sementara itu, Jason menyuruh Katy untuk selalu mengabarinya lewat SMS karena Jason sangat khawatir kalau para kewes-kewes ahli balik ini terenggut segel Orochimarunya. Ia meminta Katy untuk menulis kode kata di akhir pesannya dan harus berbeda pula di setiap harinya. Ribet juga ternyata. Agar bisa memastikan bahwa yang mengirim SMS adalah Katy, terlihat Katy pun senang melihat kepedulian sang paman tersebut. Tak lama kemudian mereka pun berpisah. Setelah Jason pergi, mereka pun masuk ke Ojon's Cafe Lambada untuk jajan sambil nunggu bis. Tak lama kemudian datang 2 pria ganteng versi majalah Pak Boy mendekati mereka. Dan tanpa diduga, kedua pria ini mengaku sebagai anak dari pemilik peternakan itu. Terlihat kedua kewes ini pun kaget. Udah ganteng, turunan Mang Ojon pula. Setelah mereka saling memperkenalkan diri, seorang yang bernama Jed mengajak para wanita ini untuk barengan saja pergi ke peternakan dan tak perlu menunggu bis yang masih lama. Mendengar tawaran tersebut, Sloan memaksa Katy untuk ikut saja dengan mereka karena ia berharap bisa dekat dan menjadi pacar salah satu dari mereka dan bisa menjadi anggota keluarga besar Ojon's. Karena Sloan terus membujuknya, Katy pun akhirnya mau nebeng dengan anak pengusaha peternakan itu. Setelah beberapa saat mereka OTW, Katy baru sadar bahwa lokasi peternakan sudah terlewati. Jed pun mengatakan bahwa ia ingin ke rumahnya dulu sebentar. Terlihat kedua wanita ini pun mulai khawatir karena takut mereka penipu dan takut Jed malah mengaduk mereka secara brutal alias ngabrut. Tak lama kemudian mereka pun tiba di rumah Jed yang terbilang nyengceling alias jauh dari pemukiman. Di tengah rasa khawatir para kewes ini, Jed menenangkannya dan berkata bahwa semua calon karyawan harus mengambil perlengkapan dulu dari rumahnya. Lalu ibu dari Jed dan Lucas datang menyambut hangat kedua wanita ini. Kemudian ia mengajak mereka ke rumahnya untuk mencicipi kue lebaran yang hampir expired. Daripada mubazir, disuguhin aja mendingan. Ketika berada di dalam rumah, Katy dan Sloan mencium aroma kue yang menggiurkan. Terlihat mereka pun menyukai kue dari ibu tersebut. Dan tanpa diduga, di samping makanan tersebut hampir kadaluarsa, juga ternyata sudah dibubuhi bius hingga membuat mereka oleng.
Dirasa ada yang gak beres, Sloan mengajak Katie untuk segera kabur. Tapi sialnya, obat bius membuat mereka pingsan dan berhasil tertangkap. Dan film pun baru dimulai. Anjing baru main ternyata. Di keesokan harinya, Shin memperlihatkan dua peti kemas di kawasan hutan. Dan ternyata Jed dan adiknya mengurung Katie dan Sloan di sana. Mereka yang baru sadar pun kaget saat mengetahui sudah telanjang dan dirantai. Di tengah kepanikan mereka, datanglah Jed dengan bedil FF tak bersekin. Jed pun berkata, "Kalian akan segera tahu fasilitas gabrut terbaik yang pernah ada di Kuba." Lalu, Jed menyuruh para kewes ini untuk mandi junub dulu biar wangi dan semakin cetar melebihi Shahroni. Singkat cerita, datanglah bosnya Jed untuk memeriksa hasil tangkapan mereka. Kemudian si bos menanyakan tentang nama Jason dari HP milik Katie, karena baru saja Jason mengirim SMS untuk menanyakan kabar Katie. Lalu si bos merasa curiga karena di akhir pesan Jason tersebut tertulis kata Apple. Ia pun yakin bahwa itu adalah kode. Kemudian si bos pun membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa Katie baik-baik saja. Akan tetapi si bos malah mengetik kata Apple lagi di akhir pesannya. Padahal di hari itu kode harus diganti dengan kata yang berbeda. Jangan main-main sama ponakan FBI. Dirasa masalah sudah teratasi, si bos menyuruh mereka untuk mandi lagi, karena menurut si bos kebersihan adalah sebagian dari bisnis. Lalu tiba-tiba betapa senangnya para kewes ini saat seorang sheriff menemukan mereka. Akan tetapi, sheriff tersebut adalah teman dan pelanggan setia komplotan ini. Terlihat Katie dan Sloan pun kecewa karena sudah diprank oleh si sheriff. Karena sang pelanggan sudah datang, Lucas menyiapkan dua bondon kualitas terbaiknya itu. Sementara Katie dan Sloan hanya bisa memohon untuk keselamatan perabotan gabrutnya yang masih tersegel Orochimaru. Setelah sheriff menggabrut Katie dan Bucat, ia pun keluar dengan hati yang lega karena pistol laras pendeknya sudah lama tak ia gunakan. Sementara itu, Katie cuma bisa meratapi nasib perabotannya yang sudah di-unboxing Kang Sheriff. Mengenaskan sekali. Kemudian Shin beralih ke rumah Jason. Pada saat itu, ia sedang membicarakan pesan dari Katie kepada istrinya. Jason pun khawatir saat kode di akhir pesan sudah salah. Insting Kang FBI emang tajam. Kembali ke hutan, si bewok yang juga merupakan anggota mereka datang untuk mencicipi barang baru di fasilitas mereka. Kemudian si bewok pun memilih Sloan yang sesuai dengan selera gabrutnya. Setelah si bewok pergi, datang lagi seorang pelanggan. Tapi untuk pelanggan yang satu ini, Jed dan Lucas terlihat ketakutan karena orang tersebut adalah seorang tokoh ternama di kampungnya. Karena seorang tokoh, orang itu pun menutupi wajahnya. Sementara Sloan yang laris manis dan selalu dipik karena OP, tidak bisa melakukan perlawanan. Setelah digapak alias gabrut paksa beres, Sloan menangis karena rojokan orang tadi terasa ke ulu hati sampai nyeri dada. Kemudian, Katie pun berusaha untuk menenangkannya. Ternyata, jadi yang paling laris malah membuatmu tersiksa ya. Di sisi lain, rasa khawatir Jason membuatnya meminta bantuan kepada seorang sheriff. Jason pun heran karena Katie sulit dihubungi. Ketika mereka bertemu, rupanya sheriff juga kenal dengan Jason yang seorang anggota FBI. Kemudian, Jason meminta bantuan kepada sheriff untuk mencari keponakannya yang bernama Katie. Mendengar nama tersebut, sheriff pun kaget karena wanita yang sudah ia aduk adalah ponakan seorang agen FBI. Anjing, gimana ini, euy? Kemudian, sheriff berpura-pura tidak tahu dan berkata bahwa ia akan segera melakukan pencarian.
Kemudian Shin kembali ke hutan. Si bos yang sudah mendapat laporan dari sheriff menyuruh Jet untuk menghabisi saja Katie dan Sloan besok, seperti yang biasa mereka lakukan kepada wanita-wanita sebelumnya. Karena si bos merasa bakalan berabe jika FBI sudah turun tangan, bisa-bisa mereka diobrak-abrik. Sementara itu si bos tidak sadar bahwa Katie sedang mendengarkan percakapan mereka. Di keesokan harinya, si bos melihat keadaan dari kedua aset terbaiknya. Lalu ia menyuruh si bewok untuk menjaga Katie dan Sloan sampai sheriff tiba di sana untuk membawa dan membunuh kedua wanita ini. Katie yang sudah mengetahui rencana mereka berusaha untuk kabur dari tempat itu. Lalu ia mencoba mendekati si bewok dengan berlagak seperti bondon terminal cap goceng. Melihat gelagat Katie, si bewok jelas ngiler. Tapi tiba-tiba rupanya penderitaan yang dialami Katie membuatnya menjadi psikopat. Ia pun menggigit leher si bewok sampai bocor hingga tewas seketika. Setelah si bewok modar, kunci berhasil Katie ambil hingga mereka bisa terbebas. Tak lama kemudian sheriff pun tiba di sana. Ia pun kaget ketika melihat si bewok sudah modar seperti digigit vampir. Tanpa diduga, Katie dan Sloan berhasil kabur dan membegal mobil sheriff. Terlihat sheriff pun kesal karena sudah kecolongan dua bondon amatiran. Di tengah pelariannya, mereka melihat dua orang kewes sedang menunggu tumpangan. Katie dan Sloan pun khawatir karena jika ditemukan komplotan si bos, mereka pasti akan dijadikan bondon ekspor. Apalagi perabotan mereka terlihat sudah sangat mumpuni. Katie dan Sloan pun merasa mereka tidak bisa membiarkan kelakuan komplotan si bos ini. Dan entah kerasukan hodam apa, mereka pun jadi berani. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menghentikan praktek bisnis bondon si bos. Tapi sebelum itu, mereka mampir dulu ke Ojon Stool untuk membeli senjata. Setelah mendapat peralatan tempurnya, mereka pun menanyakan alamat si bos ke seorang kang toko. Dan kebetulan sekali kang toko mengenalinya dan memberitahu alamatnya kepada mereka. Di sisi lain, karena penyelidikan sheriff tidak bisa diandalkan, Jason sang FBI berusaha mencarinya sendiri. Ia pun bertanya ke seorang kang kafe yang pernah dikunjungi Katie. Kemudian, kang kafe yang pernah melihatnya pun memberitahu Jason di mana dua pria yang membawa Katie dan Sloan memakai truk berwarna biru, lengkap dengan nomor polisinya. Kemudian Jason langsung menuju kantor asuransi. Setibanya di sana, ia pun meminta pelayan kantor untuk melacak mobil tersebut. Dan dengan mudahnya, Jason pun mendapatkan alamat tersebut. Kemudian Shin beralih ke si bos yang baru tiba di rumahnya. Ketika sedang berada di dapur, ia mendengar suara mencurigakan. Lalu tiba-tiba, tanpa diduga, Katie dan Sloan sudah standby di sana. Dengan alat ninja rakitan, mereka berhasil melumpuhkan si bos. Kemudian mereka bergegas prepare untuk penyiksaan epik di knalpot si bos. Dengan tombak Zilong, mereka akan menusbol tombak ruhit itu ke lubang modal si bos. Di tengah kepanikannya, si bos menyogok kedua wanita yang menjadi psikopat ini dengan uangnya. Setelah uang dan pistol mereka dapatkan, penyiksaan masih akan berlanjut. Lalu Katie menanyakan keberadaan si pria bertopeng bagong itu. Dengan terpaksa si bos pun mengatakannya. Tak lama kemudian, Jason tiba di tempat si bos. Tapi karena ada telepon dari istrinya, ia tidak buru-buru masuk. Sementara itu, Katie dan Sloan akhirnya melakukan fatality kepada si bos. Akhirnya lobang si bos pun berubah ukuran saat tombak Zilong menusuknya. Mendengar teriakan tersebut, Jason pun bergegas memeriksanya. Akan tetapi, Jason terlambat. Si bos pun akhirnya tewas ternodai tombak dahan berduri hingga membuat lubang besar di knalpotnya. Di saat itu pula, Katie dan Sloan pun sudah pergi dengan mobil si bos. Kali ini, mereka mencari keberadaan pria bertopeng bagong yang ternyata adalah seorang pendeta.
Di sisi lain, Jason kini bersama dengan sheriff di kantor polisi. Lalu Jason berusaha kembali menghubungi Katie yang masih belum ditemukan. Dan ternyata HP Katie berada di tangan sheriff. Jason pun tidak bisa berkutik saat sheriff gadungan ini menodongnya. Kembali ke Katie dan Sloan, pencarian mereka pun terhenti saat melihat si pendeta yang bertato itu berada di sebuah gereja. Terlihat si pendeta pun kaget melihat wanita yang pernah ia aduk bergaya bagong datang dengan pemukul kopet. Akan tetapi ia terlihat pede karena merasa selalu ditemani malaikat. Karena malaikatnya lagi pusreng, pendeta cabul itu pun berhasil dipukul Katie sampai pingsan. Kemudian mereka pun lanjut ke rumah sheriff. Di tengah perjalanan mereka berhenti dulu di Ojon Mart. Ternyata selama perjalanan tadi mereka menarik si pendeta dengan mobil. Bagaikan si cepot, wajah si pendeta pun merah terasah aspal. Setelah membeli korek api, mereka pun mengadusin si pendeta pakai bensin. Setelah pendeta jadi cepot bakar, mereka pun bergegas ke rumah sheriff. Kemudian scene beralih ke rumah sheriff. Terlihat sheriff itu pun akan membunuh Jason yang sudah ia sekap. Lalu dengan memutar musik bising DJ musik Indo Remix yang lagunya anjim-anjim itu loh. Karena sebelum ia membunuh Jason, ia pengen relaksasi dulu dengan 2 bondon versi terbaru, hasil buruan kroco-kroconya. Tapi tiba-tiba Katie yang baru tiba di sana langsung memukul sheriff sampai pingsan. Setelah beberapa saat, mereka melakukan permainan Russian roulette atau dipersimpel dengan kata tebak pelor. Di tengah keseruan mereka, Katie tidak sadar bahwa Jason berada di kamar sebelah. Tapi ternyata si sheriff hoki terus. Tebak pelor tak pernah meledak. Sheriff pun merasa lega dan meminta maaf. Akan tetapi akhirnya sheriff itu pun modar. Kemudian mereka menyuruh para wanita untuk membebaskan tawanan bondon lainnya. Terlihat Jason pun heran siapa yang telah menyelamatkan kedua wanita baru ini. Mereka hanya bilang, 2 bon kopet yang telah menyelamatkan kami. Kemudian scene beralih ke rumah Jed. Terlihat si nyonya yang sedang galau karena gak punya duit sedang minum sirup jus jengkol featuring pete untuk menenangkan diri. Lalu tiba-tiba tapi karena konsentrat 2 senyawa ini terlalu ekstrim, ia pun pingsan. Setelah beberapa saat, Katie dan Sloan sudah mengikat si nyonya. Tak cuman itu, mereka pun menggantung Jed di hadapan si nyonya. Terlihat si nyonya pun panik saat Katie akan membunuh anaknya itu. Lalu tiba-tiba rupanya itu hanyalah prank saja. Akan tetapi bagaikan maling ayam, kedua wanita ini merujak kepala Jed sampai bujran. Kemudian mereka membawa si nyonya kepada Lucas yang juga terikat di kursi. Tapi kali ini mereka menyuruh Lucas untuk memukul ibunya sendiri. Karena diancam pistol, Lucas memberanikan diri untuk melakukannya. Tapi karena takut durhaka, Lucas tak berani melakukannya. Tapi karena Lucas malah membangkang, Sloan pun memberikannya ciuman pelor. Tepat di jidatnya, Sloan membunuh Lucas. Si nyonya pun syok saat kedua anaknya tewas. Kemudian, Katie menyuruh Sloan untuk menyabotase dan membuat alibi agar Lucas seolah terlihat bundir setelah membunuh semua keluarganya.
Mereka pun yakin akan selamat dari polisi karena mereka sudah membersihkan semua bekas di setiap kejadiannya. Karena jiwa kopet mereka sudah bangkit, jadi pembersihan itu pun terbilang cepat. Ketika si Nyonya memohon untuk tidak dipodarin, Katie malah udah prepare untuk melakukan fatality. Wajah si Nyonya pun diacak-acak baling-baling rumput sampai-sampai bedaknya berantakan. Beberapa waktu berlalu, Jason yang sudah mendengar Katie baik-baik saja lantas mendatangi rumah Katie. Pada saat itu, ia akan menjemput Katie dan Sloan yang akan berangkat ke bandara. Sampai saat ini, Jason pun tidak tahu aksi brutal dari keponakannya itu. Singkat cerita, mereka sampai di bandara. Terlihat mereka sudah tidak sabar ingin tiba di New York untuk selfie di kampung halaman Spider-Man. Karena mereka akan pergi, berarti film pun